Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan komponen laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Ada 4 macam laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, dan yang keempat laporan arus kas. Laporan laba rugi yaitu salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, biasanya kuartalan atau tahunan. Yang kedua adalah neraca, yaitu salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu titik tertentu. Neraca menggambarkan bagaimana aset perusahaan didanai, baik melalui kewajiban atau utang maupun ekuitas atau modal. Dan yang ketiga adalah laporan perubahan modal, adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik atau pemegang saham selama periode tertentu. Yang keempat ada laporan arus kas, yaitu salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mengelompokkan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kasnya. Selanjutnya, tujuan adanya analisis laporan keuangan ialah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yaitu ada 2 macam metode analisis keuangan. Yang pertama adalah analisis vertikal dan yang kedua ada analisis horizontal. Selanjutnya, analisis rasio keuangan merupakan kegiatan pembandingan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Analisis rasio data dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama rasio neraca, dan yang kedua rasio laba rugi, dan yang ketiga rasio antar laporan. Selanjutnya, rasio likuiditas ini bisa disebut rasio modal kerja yang digunakan untuk mengukur beberapa likuidnya suatu perusahaan. Jenis rasio likuiditas yaitu ada 4. Yang pertama rasio lancar, dan yang kedua rasio cepat, yang ketiga rasio kas, dan yang keempat rasio perputaran kas. Selanjutnya rasio solvabilitas adalah metrik untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini juga dikenal sebagai leverage ratio. Dan yang selanjutnya rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang atau kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini merupakan indikator performa perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditor. Selanjutnya yaitu rasio aktiva, digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu rasio probabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efisiensi manajemen suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu rasio keuangan bank. Rasio keuangan bank ini dengan perusahaan non-bank sebenarnya relatif tidak jauh berbeda, tetapi hanya saja perbedaannya terletak pada jenis rasionya. Selanjutnya, analisis sumber dan penggunaan modal kerja berhubungan dengan sumber-sumber dan penggunaan dana perusahaan. Analisis pengkreditan kredit ialah penggunaan dana yang dibutuhkan tidak boleh melebihi kebutuhan sesungguhnya. Selanjutnya, analisis laba kotor adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode. Laba kotor adalah
keuntungan penjualan yang didapatkan perusahaan setelah mengurangi biaya produksi dan penjualan produk atau jasa. Laba kotor itu juga dikenal sebagai laba penjualan atau pendapatan kotor. Selanjutnya, analisis titik impas ialah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan dan tidak menderita kerugian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.